poin apa yang harus diperhatikan, yang harus dihitung oleh anak milenial. Let's say anak baru lulus, fresh graduate, dia mau beli mobil nih. Hitungannya apa saja yang harus diperhatikan? Oke. Kalau kita sekarang bicara credit scoring, faktor apa yang menjadi pensupport orang di approve, dan apa knockout factor selama ini biasanya orang di reject credit apalagi? Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel kita. Kali ini di video kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya kita nge-review mobil, kita untuk pertama kalinya kita perdana podcast mengenai tentunya berhubungan dengan otomotif juga. Nah, di video podcast pertama kita kali ini kita kedatangan narasumber. Tentunya beliau ini paham sekali terhadap dunia otomotif dan non-otomotif, tetapi lebih khususnya kepada pembiayaannya atau kreditnya. Hari ini kita kedatangan Om Cahyadi. Halo teman-teman, panggilannya apa nih buat subscribernya? Untuk saat ini belum ada, jadi Om Cahyadi boleh kasih suggest. Saya panggil teman-teman dulu aja Teman-teman aja biar dulu. akrab. Om Cahyadi boleh diceritain nggak sih backgroundnya Om Cahyadi sebelumnya ini di mana? Backgroundnya saya mungkin selama 15 tahun terakhir ini saya berkecimpung di industri keuangan, pembiayaan dan asuransi, dan saat ini saya berkecimpung di telco. Jadi mungkin saya besarnya itu di grup Astra di pembiayaan. Jadi cukup hatam lah dari depan sampai belakang, dari survei, jualan, sampai narik gitu. Sampai narik juga ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sharing yang bermanfaat buat teman-teman reviewer. Subscriber. Jadi 15 tahun di dunia seperti ini sudah cukup katam. Spesifiknya mungkin di bidang risk ya mungkin ya. Saya memulai karir di underwriting dan risk kebanyakan. Jadi multi finance, kartu kredit, personal loan, KPR, dan sekarang pinjaman pulsa. Jadi bentuk-bentuk pinjaman kayaknya saat ini di Indonesia yang cukup komplit portfolionya mungkin saya sih mungkin. Panggilannya kalau boleh tahu apa di lapangan biasanya? Panggil aja Om Chay. Om Chay. Om. Ya karena mungkin saat ini secara usia sudah cukup dewasa ya mungkin ya. Cukup dewasa. Oke. Kita hari ini mau spesifik ngomongin sekarang kan kita lagi kena wabah pandemi ya. Otomatis yang sekarang didengungkan di berita-berita itu restrukturisasi atau relaksasi kredit. Atau bahasa OJK-nya relaksasi kredit. Melihat begitu banyaknya, saya pun bergerak di industri yang sama dengan Om Cahyadi. Jadi Om Cahyadi ini senior saya jauh sekali dulu di grup Astra juga. Katam sekali soal risk. Karena saya pun bergerak di industri yang kurang lebih sama ya. Saya bergerak di multi finance, di otomotif, alat berat, trucking. Fenomena yang saya lihat ini, khususnya 3 bulan terakhir ini, banyak sekali restrukturisasi kredit yang diajukan oleh masyarakat. Kita pun melihat sekarang pemerintah lagi menyiapkan subsidi bunga untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi ini. Nah, khususnya kita hari ini akan membahas spesifik di pembiayaan mobil. Om Cahyadi pasti sudah sangat katam lah di pembiayaan otomotif. Nah, ketika seseorang ini mendapatkan restrukturisasi kredit, artinya keuangannya saat ini terganggu. Nah, kita tarik jauh lebih ke awal. Sebaiknya ketika orang mau mengajukan pinjaman mobil, itu poin-poin apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman semua yang menjadi faktor mitigasi resiko paling amannya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengajukan pinjaman mobil? Oke. Mungkin pertama dilihat dari sisi pembiayaannya ya. Perusahaan yang membiayai baik bank atau multi finance-nya. Standarnya mungkin dikenal 4C lah. Collateral, capacity, condition, dan karakter. Tapi pada intinya sebenarnya cukup sederhana. 2 aja sebenarnya. Pertama mau, yang kedua mampu. Ya kan? Ada kemauan, ada kemampuan. Itu yang dinilai sama si yang membiayai atau si bank atau multi finance ini. Tetapi itu adalah value yang bisa dilihat dalam artian uangnya berapa, DP-nya berapa, dan seterusnya. Dari sisi konsumen yang paling penting itu adalah bijak sebenarnya, dalam artian tujuannya buat apa. Karena hitungan matematik ini kadang-kadang ada hidden cost yang kita nggak sadar. Paling awam kita tahu yang namanya IIR atau installment ratio ya. 1/3 dari gaji gitu kan. Tetapi sebenarnya banyak hal yang harus kita pikirin lagi.
Artinya ketika kita mengambil sesuatu barang tuh maintenance-nya seperti apa? Maintenance tuh banyak buat mobil. Yang pertama bensinnya, yang kedua buat bengkelnya nanti, kilometernya butuh ganti oli dan seterusnya, asuransinya, dan yang paling suka lupa adalah faktor berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu kalau nanti amit-amit nabrak misalnya, amit-amit di jalan mogok dan seterusnya. Itu biaya-biaya yang emang harus kita saving dulu di awal. Jadi kalau saya lihat fenomenanya terutama untuk milenial, sekarang itu lebih baik beli mobil buat nongkrong-nongkrong dibanding beli rumah. Jadi mungkin perlu dipikirin lagi deh, gitu. Dulu saya udah mengalaminya, jadi mungkin pengalaman ini daripada nanti di belakang di Uber-Uber, akhirnya mobilnya dibalikin, uangnya nggak balik, mobilnya nggak ada. Mending dipikir lagi, apalagi era pandemi ya, harus lebih bijak. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang itu kita bisa makan dulu, bukan bisa bawa mobil dulu. Ya mungkin ini berlawanan dengan yang di otomotif ya, yang sekarang masih aktif, jualan dulu. Tapi kalau buat saya sebagai konsumen saat ini, prioritasnya adalah yang penting sekarang bisa bertahan dulu. Gitu aja sih. Tapi kalau dari sisi ekonominya nih, kita kan sekarang OJK pun lagi inklusi keuangan. Ya. Artinya habit ini nggak bisa kita stop. Betul. Memang bahwa di Indonesia ini kecenderungan, apalagi khususnya anak muda ya, yang seperti Om Cahaya dibilang, lebih mengutamakan punya mobil dulu dibanding rumah. Apalagi sekarang rumah di Jakarta pun, kita ngomong di Jakarta, harganya sudah sangat tinggi, apalagi untuk misalkan gaji UMR di Jakarta sendiri. Nah, poin penting yang anggaplah dia mau nggak mau beli mobil nih. Mau itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Misalkan kalau sekarang produktif, banyak kan taksi online. Poin apa yang harus diperhatikan, yang harus dihitung oleh anak milenial? Let's say anak baru lulus, fresh graduate, dia mau beli mobil nih. Hitungannya apa saja yang harus diperhatikan? Biar dia approve atau biar dia bisa survive nih? Biar dia approve dulu. Biar dia approve. Kalau biar dia approve itu, ini mungkin koreksi kalau saya salah. Biasanya kalau pembiayaan itu melihat BTMK lah, secara resikonya. Brand type, merek kain gitu kan. Artinya mobil-mobil yang dianggap tidak berisiko itu biasanya akan cenderung lebih gampang di approve. Mobil-mobil merek Jepang yang fast moving ya, yang fast moving cenderung gampang di approve. Artinya harus bijak juga nih si milenial gitu kan. Makanya ada istilah merek TIT gitu ya, dari Jepang gitu, yang 1 juta umat gitu kan, cenderung dibeli. Kenapa? Karena orang Indonesia ketika membeli mobil first buy car gitu, mikirnya sudah buat investasi. Beda kalau saya kayak sekarang, saya udah nggak mikir mereknya, tapi saya butuh unit yang cukup buat anak 2, istri sama mbak gitu kan. Artinya saya udah nggak lihat mereknya apa dulu, tapi istilahnya kebutuhannya dulu, baru kita lihat mereknya apa, harganya dan berapa dan seterusnya. Tapi buat first buyer mungkin itu yang perlu dipikir, unitnya. Kenapa? Karena ketika unit ini tidak beresiko, tidak lebih beresiko, ini akan cenderung gampang di-approve. Yang kedua pasti DP-nya, ya kan? Ketika DP ini makin gede, pasti makin gampang di-approve. Yang ketiga, tenornya. Artinya ketika tenor makin pendek, makin gampang di-approve. Artinya kalau udah dapat semuanya nih, berarti cicilannya kecil banget kan? Resikonya pun kecil. Resikonya kecil, pasti gampang di-approve. Dan mungkin lebih kecil dari lebih besar dari sepertiga tadi mungkin ya, setengah gajinya mungkin akan cenderung di-approve. Tetapi balik lagi, ketika makin gede itunya buat bayarnya dan seterusnya, rasio untuk maintenance juga kan semakin kecil. Itu sih yang paling dipikirin. Yang berikutnya adalah tempat membelinya, jangan lupa. Kalau kita membeli mobil baru sama bekas sudah beda resikonya nih. Beli di ATPM yang rekanan leasing tertentu atau bank tertentu akan berbeda juga gitu. Jadi tadi mungkin faktor-faktor yang perlu dipikirin, ngambilnya di mana, DP-nya berapa, tenornya berapa, dan seterusnya. Itu yang pasti dari sisi pembiayaannya akan cenderung gampang di-approve. Tapi balik lagi, kalau buat saya pribadi, buat milenial gitu kan, kalau emang masih bisa pakai angkutan umum gitu ya, kita sukseskan pemerintah dulu deh programnya gitu kan. Karena balik lagi, karena hidden cost ini perlu banget dihitung, bener-bener perlu dihitung, jangan sampai mengalahkan gaya gitu kan. Gara-gara pengen story di Instagram gitu, jadinya beli mobil, ntar bingung malah beli bensinnya. Apalagi sekarang bensin udah nggak ada premium kan.
Nah itu kan kalau tadi itu kalau kita bicara bagus ya, DP besar, tenor pendek, brandnya fast moving, Ya, resale value-nya tinggi. Prakteknya kan sekarang kita di lapangan biasa nyebutnya DP ciki ya. Ciki ya. Apalagi sekarang rata-rata multi finance itu keluarin paket sebisa mungkin DP-nya sekecil mungkin. Ya, Nah resiko apa yang akan timbul ketika multi finance di luar sana jor-joran kasih kredit DP ciki tadi itu? ya resikonya pasti eh, ketika harga secondnya kemudian demand supply-nya nggak seimbang, itu kalau istilah keuangannya itu bubble, artinya jadi goreng-gorengan, ya kan. Nah biasanya sudah ada pemainnya sendiri sih di belakang itu biasanya. Sebagai contoh, mungkin saya akan balik ke tahun 2005. Udah kerja belum ya? Belum kayaknya. Belum sih. Jadi ada masa satu brand itu jor-joran ngejual pick up dengan DP murah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang diuntungkan pasti dealer ya, yang diuntungkan pasti dealer. Kemudian buat multi finance-nya babak belur pasti. Buat konsumennya juga ada yang diuntungkan, ada yang enggak. Tetapi yang lebih diuntungkan adalah pemain ketiga. Barang bermasalah, supply-nya banyak, dilelang. Dia dapat kan. Nah itu invisible hand di otomotif tuh lumayan sih kalau menurut saya. Sehingga saat ini tuh kalau apalagi main mobil bekas ya, kayak harga itu susah diprediksi buat sekarang. Yang pasti kalau sekarang di era pandemi, supply saya yakin lebih banyak dibanding demand kalau sekarang. Berarti bisa dibilang di masa pandemi ini yang party berarti Ya itu. susah disebut ya. Ya. Kalau sekarang intinya gini, kalau emang ada uang, emang butuh mobil, sekarang saat tepat untuk beli mobil. Kenapa? Diskonnya besar ya. Satu, diskonnya besar. Kalaupun mobil bekas, saya yakin harganya juga di bawah. Karena orang lagi butuh uang untuk makan, bukan buat bawa mobil gitu. Tapi catatan ya, kalau punya uang gitu. Kalau punya uang. Tapi mungkin kita bisa lebih bijak lagi buat yang lain lah gitu kalau sekarang. Karena di era pandemi, contoh mobil saya aja udah hampir berapa bulan tuh nganggur. Saya pribadi benar-benar di rumah, artinya saat ini saya tidak merasakan utilitas kebutuhan untuk mobil. Oke. Gitu kan. Yang ada akhirnya maintenance-nya, karena aki tetap dicek gitu kan, ke bengkel tetap dan seterusnya biar mobilnya prima. Karena kalau udah 6 bulan kita nggak jadi mobil, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetap saya maintenance mobil saya sih. Jadi ya bayangkan punya mobil mau gaya tadinya tapi nggak bisa dipakai, ya kecuali Badung ya jangan ditiru lah. Kalau kita sekarang bicara credit scoring, Ya, faktor apa yang menjadi pensupport ya, orang di approve dan apa knockout factor selama ini biasanya orang di reject credit? Apalagi kan sekarang mungkin tadi seperti yang Om Cai bilang juga sekarang ngambil mobil saat yang tepat karena diskonnya makin besar. Ya. Tapi kan kalau yang saya lihat fenomenanya DP-nya sekarang tinggi. DP-nya Ya. 30%, 40%, asuransinya minta cash di depan. Ya. Nah, itu kan berarti credit scoring di masa pandemi dan di masa normal itu kan pasti akan berbeda. Ya. Nah, tips seseorang kalau mau ngajuin mobil nih, kita berada di posisi konsumen nih, Om. Biar saya di-approve ini dengan kondisi keuangan saya yang saya tahu saya punya uang berapa dan saya punya disposable income, pendapat pengeluaran yang harus saya keluarkan tiap bulan, itu apa saja sih yang harus kita perhatikan kalau kita bicara credit scoring? Sebenarnya itu merangkum diskusi kita tadi ya, dan Mas Egi juga tadi sudah menjawab sebenarnya. Balik lagi tadi DP-nya tinggi, asuransi harus dibuka dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang saat ini saat yang tepat kalau punya uang. Kalau punya uang ya. Artinya kalau ngomong credit scoring, tadi di alma mater kita, saya tahun 2005, 2006, 2008, itu salah satu yang mensupport atau mendevelop scoringnya itu. Jadi kurang lebih hampirnya sama. Variable-variabelnya lah. Dan tidak banyak berubah kalau di finance tadi, ngomong brand type dan seterusnya. Tapi yang paling signifikan itu DP pasti. DP. Artinya kalau kita mau di-approve ya DP-nya harus besar. Tetapi di lain sisi, yang namanya dealer, yang namanya penjual juga butuh makan. Nah ini pasti akan kontradiksi lah. Pasti ada satu dua yang emang akan dimakan gitu loh. Artinya mereka juga akan hitung-hitungan. Istilahnya kalau zaman dulu saya bilang itu kalau ada dagingnya ya kepaksa tulangnya kita telan juga, asal dagingnya masih bisa dimakan gitu. Asal daging sedikit-sedikit. Ya betul. Karena harus hidup gitu kan. Tetapi buat
konsumen gitu kan saat ini, artinya kalau sudah bisa eh, atau berani mengajukan pembiayaan, tadi hitung disposable income dan seterusnya, yang paling penting difikirkan adalah 6 bulan ke depan masih bisa nyicil nggak? Paling gampang gitu, karena di era pandemi ini masa depan benar-benar nggak terduga gitu kan. Dulu di awal kita prediksi sekitar 2 bulan, 3 bulan, nggak kerasa dari Februari akhir nih sekarang udah Juli, Agustus aja belum jelas. Temen baru Agustus masuk nih gitu kan. Artinya eh, kita juga nggak tahu, bisa-bisa nanti kita ngasuh udah nggak kerja. Walau alam ya, kita nggak pernah tahu. Jadi balik lagi harus lebih bijak sih. Tapi kalau emang mau dan merasa mampu ya why not. Tapi tadi pikirin lagi tadi buat bensinnya, buat maintenance ke bengkelnya, buat asuransinya dan seterusnya. Kenapa saya sangat concern di asuransi? Bukannya saya mantan orang asuransi kemudian ngejor-jorin atau dia kayak asuransi. Balik lagi asuransi itu sebenarnya kayak future saving gitu kan. Kita nggak pernah tahu lah masa depan gimana. Karena saya pribadi baru ngalamin kejadian gitu kan. Tahun lalu saya pulang kampung, lagi nggak punya duit, tabrakan beruntun gitu kan. Di luar kota pula, ya dengan asuransi, semua urusan cepet gitu kan. Asuransi apapun lah. Saya tidak menyebutkan spesifik, tapi balik lagi asuransi itu membuat kita prudent, kita nyaman juga, apalagi di era pandemi ini. Artinya kita istilahnya mentransfer resiko lah. Itu mungkin salah satu harus yang dipikirin sih kalau saat ini. Apalagi kalau parkir sembarangan gitu kan, sekarang orang butuh duit gitu kan, wah ini parkir mobil fast moving disikat gitu kan, ya cicilan belum lunas. Ya nggak ada salahnya sekarang lebih berjaga-jaga sih. Tapi balik lagi ya, saya bukannya pro atau kontra terhadap pembiayaan ya, tapi saya sekarang adalah orang yang sangat pro dengan status quo saat ini yang di era pandemi, lebih bijak dalam saving, lebih bijak dalam konsumsi gitu kan, dan yang paling penting adalah saat ini semua orang lagi mikirnya bukan ke mobil sih, mikirnya sekarang makan dulu. Jadi kalau kita mau belajar nih sekarang nih, kalau sepengetahuan saya itu kan kalau di underwriting itu kan ada namanya EER atau ER, installment ratio, ada debt service ratio, ada DBR, DSR, ya kurang lebih kemampuan bayar lah. Kemampuan bayar. Pada umumnya itu kan disebutnya 30%, DBR-nya maksimal 30%. Tapi pada prakteknya di lapangan, contohnya di tempat saya atau di tempat teman saya, kadang-kadang ketika DBR, DSR, atau ER apapun itu menyentuh 40-50%, ada threshold yang di atas itu tetapi bisa di-approve. Artinya kan kita ketika kita mengajukan kredit, kita nggak tahu nih sebenarnya kemampuan bayar kita ini memang bagus atau multi finance-nya menilai kita lebih dari kapasitas yang kita punya. Nah, untuk pengaman kita sendiri, perhitungan yang paling bijaknya seperti apa sih Om? Apakah kita tetap di 30% itu ataukah kita ikuti di tempat bank multi finance itu menilai kita, atau seperti apa sih kalau untuk pengaman kita sendiri ya di era sekarang? Sendiri ya. Yang pasti gini, ketika bank menentukan kebijakan, katakan DBR atau debt burden ratio 40% gitu atau 30%, setiap profil itu memiliki profil risiko yang berbeda. Karena kita tidak bisa samain orang yang income-nya 10 juta, kita patok katakan maksimum nyicil 4 juta atau 40%, sama orang yang 100 juta. Intinya semakin besar income, dia akan semakin relax, DBR-nya bisa makin gede tuh. Gitu kan. Tapi yang paling tahu kan kita sendiri nih, sebagai kita konsumen biar terlindungi, yang paling tahu dari kita sendiri. Artinya kalau kita tidak bisa bayar cicilan, unit harus dikembalikan atau ditarik lah bahasa kerennya gitu kan. Nah, saat ini 30% mungkin angka yang paling konservatif menurut saya, masih aman lah. Kenapa? 30% buat cicilan, mungkin 10 sampai 15% itu buat saving di masa depan, tadi yang buat maintenance, buat asuransi dan seterusnya. Nah, tinggal teman-temannya yang mau beli kira-kira dengan 40 atau 50 DBR masih bisa makan nggak? Dan harus disiplin gitu loh. Karena once kita meleset, sekarang beli mobil nih, 1 tahun ke depan kita bayar asuransi, duitnya nggak ada, atau kita harus masuk bengkel karena sesuatu dan lain hal, akhirnya mobilnya nggak terutilize, kan sayang juga gitu loh. Kalau mau produktif lebih baik lagi, misalnya kita udah punya, saya nyicil ini kerja sambil ngojek online, bukan ojek online, taksi online gitu kan, pakai mobil, atau crowdfunding bahasa keren sekarang, ada satu jalan barengan, jadi bensinnya dan seterusnya, ya kayak omprengan sih, sama aja kayak mobil online gitu kan.
Itu lebih baik sih dapatnya, apalagi buat yang pemula ya. Tapi kalau buat yang income-nya jauh lebih besar, menurut saya di atas 20 juta, 20 ke atas, DBR atau IR 40 sampai 45 masih aman sih, masih aman, masih aman. Itu pun berarti hitungannya belum termasuk hutang-hutang di tempat lain Betul, betul. dan biaya hidup. Ya. Yang paling penting itu adalah gaya hidup. Karena gini, balik lagi tadi saya ngomong disiplin gitu kan. Ketika kita saat ini nggak punya mobil, kita nabung 30%, 70% buat konsumsi gede banget kan. Tetapi ketika kita udah punya mobil, saya jamin deh, mungkin 50% orang yang udah punya mobil, gaya hidupnya berubah. Betul. Yang tadinya nongkrong di warung kopi, nongkrong di coffee shop. Tadinya Starling, jadi Star. Ya itu. Belum masang iklan ya. Belum masang. Ya kurang lebih artinya gaya hidupnya harus stabil. Sebagai contoh, saya gitu kan, selama hampir 15-16 tahun ini kerja, saya cenderung tidak berubah gaya hidup. Dalam artian, saya berusaha manage gitu. Karena saya bukan dari orang keluarga yang berada, saya juga pernah mengalami kerugian, jadi tahu pahit-pahitnya gitu kan. Harus memulai dari nol itu, jadi saya cukup disiplin ketika saya mendapatkan tambahan income, saya masukin nambah di saving atau portfolio yang lain gitu kan, dan sebisa mungkin saya jaga nih, kalaupun naik nggak tinggi-tinggi amat. Balik lagi tadi, karena kalau udah kita melebihi threshold kita untuk gaya hidup, susah balik lagi. Apalagi untuk orang-orang yang ibaratnya first car. Dan yang paling penting adalah jobnya dia itu apa, pekerjaannya dia itu apa. Kalau orang-orang yang gajinya gede, uangnya besar, berbasis insentif, itu harus hati-hati. Lebih resiko ya. Karena saya pernah mengalami sendiri ketika achieve kan insentif gede nih. Yeah. Tanpa terasa gaya hidup di sini. Yeah. Ada suatu masa kayak pandemi drop dong. Gaya hidup susah turunnya tuh. Betul. Jadi sebisa mungkin Anda atau teman-teman di sini spend atau saving itu gaya hidupnya seorang-orang fix income segitu. Karena kalau udah variabel jadiin fix gaya hidup, selesai udah. Gitu. Saya udah pernah ngalamin masalah dengan kartu kredit, gitu kan. Biasalah awal-awal kerja dikasih kartu kredit, gesek, lupa. Padahal kartu kredit itu bukan kartu buat kredit. Sebenarnya setelah saya mengalami tadi bermasalah diteleponin mulu, kartu kredit itu adalah buat pending payment, buat memending gitu, bayarnya nanti. Tapi orang suka salahnya menganggap itu tambahan income. Ya. Untungnya saya cepat sadar gitu. Padahal saya kerja di kartu kredit kayak begitu gitu kan. Akhirnya saya merubah mindset saya gesek kartu saya ketika saya tahu bahwa saya punya uangnya untuk bayar di bulan depan. Oke. Gitu. Jadi buat pending payment. Nanti mungkin kartu kredit terpisah sendiri, karena jangan salah, ketika Anda punya kartu kredit banyak benefit yang lebih lagi dibanding bunga yang gara-gara salah transaksi lah, salah manage-nya. Benefitnya jauh lebih banyak menurut saya. Terlepas hukum ya, hukum agama haram atau halal gitu kan. Toh kartu syariah juga ada. Menurut saya benefitnya cukup banyak sih. Kalau beli mobil pakai kartu kredit? Bisa. Lebih untung mana? Tergantung. Dari sisi konsumen? Yang pasti kalau dari sisi konsumen, kalau bunga kartu kredit itu kan personal loan, mirip ya. Maksudnya dia tanpa agunan. Seolah-olah kecil secara flatnya. Tapi kalau di efektif setahun gede banget. Jadi sebenarnya emang udah ada porsinya. Yang pakai jaminan sama enggak tuh emang beda termnya. Jadi jangan pernah gesek pakai kartu kredit buat beli mobil. Tapi bisa. Tapi kalau teman-teman punya uangnya, contoh buat DP deh. Buat DP katakan berapa? 50 juta, 100 juta, gesek aja pakai kartu kredit. Dapat poin dong. Dapat. Bulan depannya bayar 100 juta full payment. Tapi DP-nya itu dari hutang? Dari hutang. Dan teman-teman kan nggak di-charge sama banknya. 100 juta gesek sebagai retail transaksi, full payment ke banknya, dapat poin dari banknya, lesnya dapat apa gitu, buat belanja gitu kan. Oh ini maksudnya kondisinya kita sudah ada uangnya? Sudah ada uangnya. Oh tapi kalau nggak ada uangnya, jangan. Jadi nggak ada security deposit. Betul. Kalaupun belum ada uangnya, misalnya udah tahu nih, sekarang tanggal 1 mau katakan DP lah, 50 juta. Kita tahu tanggal 26 ada transfer masuk 50 juta. Ya nggak apa-apa. Tapi kita ada tahu gitu, ada uang masuk di tanggal 26 itu. Tanggal 27 katakan cycle kita buat bayar kartu kredit gitu kan.
Karena ngeri-ngeri sedap juga kalau kita punya kartu kredit, kayak saya punya teman kartu kreditnya limitnya 150 juta. Kalau saya sih belum sebesar itu. Ibaratnya kan dia bisa gesek agak cash. Ya, Apalagi dari sisi konsumen, nggak ada fidusianya nih. iya, Nggak bisa ditarik. betul. Bukan jadi jaminan bank ya. Makanya tadi semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus bijak sih. Mau, mampu. Yang bisa mengakses itu balik lagi tinggal niat kita lagi kan. Kita mau, kita mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksain. Tapi kalau beberapa orang kan ada yang gambling lah. Tapi biasanya orang-orang yang punya profile risk taker biasanya bukan hanya buat konsumtif, biasanya ada sisi produktifnya. Produktif juga. Gitu. Berarti bisa dibilang sekarang kalau kita mau ngambil mobil itu win-win ya. Dari segi diskon kepada konsumen kita dapat diskon besar. Kemarin saya lihat satu mobil seharga 500 juta sekarang diskonnya sudah di atas 100 juta. Kita bisa dapat harga barangnya 350 juta. Mereknya nggak bisa saya sebut. Tapi di sisi risiko, sekarang rata-rata multi-finance, bank, pembiayaan mobil, DP-nya tinggi. Artinya kita dapat dari sisi diskonnya besar, dan kita dijaga juga. Tapi mungkin yang menarik dari sini sih, harga mobil 500 juta, diskon 1 juta, 400 juta. Mas Egi pernah lihat di faktur nggak sih sebenarnya itu barang itu, berapa sih harganya, off the road-nya, dan seterusnya. Adalah nominalnya itu kan kecil banget sebenarnya. Jadi buat produsen sebenarnya tetap cuan-cuan aja sih. Tetap cuan aja. Apalagi ada refund. Iya. Itu kita bahas di lain kesempatan lah. Tapi maksudnya gini, kalau saya sih cukup worry-nya gini ya. Sekarang itu kan restitusi kalau nggak salah sampai 2021 ya. Kita juga nggak pernah tahu nih tahun depan ketika artinya gini, kan itu depending kewajiban kita. Kelonggaran itu kan kayak memending gitu kan. Nah, ketika balik lagi ke normal, semua harus menuntaskan kewajibannya. Ini saya masih bertanya-tanya, kira-kira apakah menjadi lebih baik atau enggak? Sebenarnya saya saat ini belum bisa jawab ya, masih meraba-raba lah gitu kan. Tapi kalau saya lihat dengan multi finance sekarang lebih concern untuk restrukturisasi, kemudian rescheduling, lebih fokus kepada manage portfolio mereka, harusnya sih better sih harusnya ya. Kecuali banyak yang kepepet akhirnya jor-joran, banyak makan sampah gitu kan, ya nggak win-win jadinya. Tapi mudah-mudahan sih ke rekomendasi harusnya hidup sih. Ngerinya itu kalau restrukturisasi ini sudah selesai, lalu terbacanya kan customer jadi collect satu lagi dong, jadi lancar kembali kan. Multi finance di beberapa tempat yang saya tahu ada yang nggak pakai slick, nggak pakai BI checking. Itu kan artinya mereka punya risiko lebih tinggi ketika dia mengakses customer di masa depan. Dia nggak tahu nih customer ini ternyata baru terima restrukturisasi, tapi terbacanya collect satu. Nah, berarti tapi mungkin yang perlu Egi harus cermati juga, multi finance yang tadi jangan salah, mereka juga menerapkan risk based pricing yang lebih tinggi. Ada risk premium yang disematkan. Artinya hitung-hitungnya udah ada pasti. Dan mereka biasanya yang saya tahu kalau zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, mereka punya sistem collection yang lebih kuat. Either lebih kuat atau agak lebih cowboy. Biasanya gitu. Jaringannya udah ya gitu. Artinya setiap perusahaan itu udah punya kuenya masing-masing. Nah, kalau tadi kita bahas new car ya, Om Cai. Kalau kita bahas used car itu kan lebih gelap lagi. Used car rata-rata kita sebut LTV lah. LTV multi finance yang main used car rata-rata bisa 90% bahkan 100%. Nah, artinya resikonya itu kita gimana cara kelola resiko di mobil bekas, baik dari sisi pembiayaan ataupun kita dari sisi konsumen. Kalau di sisi perusahaannya biasanya ada dengkotnya tuh yang ngurusin MRP, market resale price gitu kan. Yang kerjaannya itu biasanya baca koran. Gue nggak tahu sekarang ada pos kota nggak ya. Dulu tuh pos kota, semua koran yang ada iklan otomotifnya, dia akan compare. Yang liatin website, dia akan compare harganya. Kemudian e-commerce yang jual-jual mobil, dia akan compare. Seluruh Indonesia misalnya. Jadi mereka akan tentukan, katakan si mobil A dari merek T, harganya pasarannya tahun segini sekian juta. Jadi biasanya ada standar tuh. Kalau buat perusahaannya. Yang tidak standar adalah ketika mobil itu udah dimodif biasanya. Kayak suka-suka lah gorengan. Tapi biasanya kalau buat konsumen itu kan bukan
sesuatu yang mandatori, dalam artian biasanya kalau nggak original atau nggak bawaannya kan cenderung turun. Mungkin itu sih yang agak susah dibikin appraisalnya buat si perusahaan pembiayaan, karena ketika udah tidak standar akhirnya goreng-gorengan lah. Kemudian balik lagi source penjualannya. Kalau mobil bekas itu biasanya kan ada dealer rekanan. Nah, kalau dealer rekanan yang udah gede volumenya biasanya lebih dapat dipercaya dibanding yang baru atau dealer rumahan. Udah ada treatmentnya pasti itu. Dan saya yakin sekarang pun masih kurang lebih sama. Apalagi sekarang sudah ada yang pakai fintech. Artinya ketika orang sebelum masuk ke dealer itu udah cari langsung ke pembeli, cobain ke dealer, cobain lewat fintech gitu kan. Harusnya harganya lebih gampang dimonitor buat perusahaan pembiayaan ya. Tetapi kalau saya pribadi, kalau nyari mobil, cenderung carinya ke pemakai langsung. Karena selama ini ketika saya bandingkan dengan dealer, harganya biasanya lebih mahal 7-10 juta. Itu buat mobil yang Jepang sejuta umat lah ya gitu kan. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalnya ada user yang jual butuh gitu kan, saya suka cari-cari lah gitu kan. Kadang-kadang juga jadi maklar gitu. Tapi balik lagi tadi unitnya harus spesifik ya. Tadi yang sejuta umat tadi, yang sering saya monitor gitu kan, sering pantau, itu mendingan kalau ada user lebih baik ke user. Apalagi usernya dikenal atau ada referensi gitu kan. Jadi kita tahu histori pemakaiannya. Karena kalau udah masuk dealer, contoh lagi nih, bekas banjir, kita nggak pernah tahu. Karena banyak sekarang tuh rekondisi dealer tuh jago banget sih, rekondisinya luar biasa. Tapi kalau kita dapat referensi langsung ke user, kita tahu kan si user ini tinggal di daerah mana, historinya mana. Ya balik lagi ada masing-masing resikonya ada sih. Nah, sekarang kita mau simpulkan deh, Om Cai. Kita bahas hitungan deh. Nanti mungkin ada di belakang kita slide atau apa. Kalau sekarang kan kalau kita search online, kita belajar dari online gurus mengenai DSR tadi itu, IR atau DBR. Kebanyakan semua hanya membahas 30%, atau sepertiga dari penghasilan. Kita mau runtutin nih, kita mau catat nih, supaya kita bisa kasih pemahaman yang lebih detail ke penonton yang nonton podcast kita hari ini. Ya. Kita poin-poinkan apa saja yang menjadi faktor pengurang itu tadi. Oke. Yang nomor 1. Kita harus spesifik unitnya ini baru atau bekas. Okay. Karena akan beda treatmentnya. Let's say new car. Kalau new car mungkin untuk 2 tahun pertama agak aman di sisi maintenance ya. Jadi yang paling penting adalah tadi pasti buat cicilannya. Yes. 30% masih aman. Kemudian kita sisihin buat asuransinya. Saya tipikal orang yang prudent, jadi saya akan sisihin buat asuransinya. Kalau tapi kan biasa angsuran sudah include biasa Om. Kan tergantung. Balik lagi, kalau sepertiga itu udah termasuk angsuran lebih baik. Termasuk asuransi sudah lebih baik. Anggap sudah masuk asuransi. Nah, asuransi ini better kita bahas lebih baik all risk di depan atau kita perpanjang sendiri. Mana yang lebih untung buat kita? Kalau saya pribadi senang all risk di depan ya. Maksudnya langsung di depan. Saya nggak suka ribet sih. Suka ribet gitu kan. Jadi tujuannya balik lagi kita juga memilih perusahaan pembiayaan kan harus yang bikin kita confidence ya. Artinya one stop service, kalau udah ada yang bisa memberikan garansi full service, ngapain kita mecah-mecah gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya mungkin biasanya yang bagus ini premium price juga gitu kan. Kembali ke teman-teman itu menurut saya ya opsional lah. Kalau saya pribadi cari yang one stop service, yang convenient. Pasti tadi IIR gitu kan. Tapi jarang 30% udah sama asuransi sih. Yang paling penting tadi cicilan, asuransinya, kemudian biaya tak terduga. Dalam hal ini kalau buat OR sudah aman sih ya. Ya paling penting itu sih. Bensin jangan lupa. OR asuransi mungkin ya. Iya, OR asuransi ya kecil lah. Ya, paling sekarang 300-400 ribu ya. Mau ditundit 200-300. Makanya saya bilang kalau 30% udah ikut asuransi, berarti income-nya udah berapa? Ini mau nyimpulin jadi balik lagi ke depan jadinya. Ini kita ngomong spesifik, katakan orang yang income-nya 10 jutaan lah ya, 10 jutaan. Mungkin 4 juta ini udah termasuk asuransi, menurut saya 4 juta ya udah cukup signifikan dan aman.
dari biaya hidupnya dia, jadi udah termasuk asuransi, termasuk cicilannya dia, biaya tak terduga, ya kan. Kalau misalnya cicilannya jangan panjang-panjang, lah tenor 2 tahun udah cukup sih. Gitu. Tergantung kemampuan. Nah, balik lagi berarti kan DP-nya harus gede. DP harus gede. Gitu sih. Biaya hidup. Kalau sepemahaman saya biasa masing-masing multi-finance menghitung biaya hidup customer-nya dengan cara yang berbeda. Ya. Ada yang pakai KLU pajak, ada yang punya data sendiri. Nah, itu gimana caranya kita sebagai konsumen menghitung ke dalam DBR itu tadi? Kalau kita pribadi mah gampang kan. Sebulan kita hidup berapa gitu kan. Sebagai contoh mungkin kalau 10 juta ngekos gitu kan. Paling gampang ngekos. Berarti kan 10 juta, kosan 2 juta, sisa 8 juta. Makan 2 juta, sisa 4 juta. Gitu kan. Nabung 1 juta, ya kan. Berarti 4 juta buat asuransi, 1 juta buat tak terduga. Kurang lebih kalau 10 juta kayak gitu. Tapi nggak tahu juga kalau sekarang harganya naik ya. Maksudnya kawasan 2 juta udah bagus kayaknya. Udah ada, itu ya belum ya teman-teman. 2 juta kayaknya belum ada buat parkir mobil ya sekarang. Ya, biasanya kalau 2 juta tuh udah ada kamar mandi dalam, ada AC, ada wifi, ada TV kabel. Betul, karena ini kalau diskusi kayak gini variabelnya banyak. Maksudnya 10 juta nih tadi udah income-nya first buyer. Dia tinggal sama siapa? Yeah. Ngekos. Ketika orang ngekos sama orang yang tinggal di rumah akan beda, gitu kan. Ketika dia sama orang tua bisa tinggal di rumah, gitu kan, dia dengan gampang kalau ke multi-finance kasih garantor, gitu kan. Kalau ada, gitu. Jadi kalau saya simpulkan lebih baik hitungan cicilan tadi itu di DSR itu tadi diinkludkan dengan biaya hidup kita juga. Sebaiknya buat kita pribadi ya, kita bukan ngejar approve-nya, tapi kita ngejar bahwa keamanan kita sendiri. Maksudnya kita ngangsur, nggak worry juga, nggak was-was gitu kan. Karena ketika kita punya angsuran, kita was-was kerja jadi nggak bener. Ketika kita kerja nggak bener, nanti pekerjaannya nggak bener, buat nyicilnya juga malah berantakan. Apalagi di era pandemi kayak gini, besok masih kerja aja kita walau alam nggak tahu kan. Gitu sih. Oke. Om, kalau kita mau simpulkan dengan angka nih, kita hitung-hitungan deh. Ya. Mobil baru, harga 150 juta. Hitungan bijak versi Om Cahyadi seperti apa? Income-nya berapa dulu nih? Income-nya 10 juta. Income-nya 10 juta ya. Kita DP-nya disesuaikan lah ya. Oke. Jadi kalau 10 juta itu biasanya angsuran wajarnya itu antara 2,5 sampai 3 juta. Berarti kan 3 juta nih katakan kita ambil buat angsuran. Kemudian ketika dia punya mobil ini, atau saya punya mobil ini, bensinnya berapa sebulan nih? Oke. Kurang lebih 1 juta kan ya? Saya 1 juta lah. Jadi 3 juta plus 1 juta. Oke, 4 juta. Ya kan? Jangan lupa ada faktor yang lainnya nih yang mahal tadi sebelum. Tadi kan kita ngomong asuransi gitu kan. Atau bengkel atau maintenance. Parkir, ya. Kalau orang yang income-nya 10 juta, biasanya di kantornya masih junior tuh. Fresh graduate, baru 2 tahun, 3 tahun. Biasanya nggak dapet lot parkir tuh. Bayar sendiri. Sehari sekarang berapa? 50.000 atau 50.000 lah kita anggap. Berarti 1 bulan kali 20 hari berarti berapa tuh? 1 juta. 5 juta buat parkir tuh. Udah mau parkirnya 5 juta angsuran, bensin, parkir. 5 juta. Rumahnya di mana nih? Lewat tol atau enggak? Nah, belum kalau nanti ada ERP lagi. Betul. Lihat saya sekarang tol paling mahal Jor 15.000. 15.000 berarti 30.000 ya. 30.000 kali 20 hari kerja lah. Berarti 5,6. Nah, jadi kalau 10 juta income-nya, kita harus siapin uang 6 juta lah amannya tuh. Amannya ya. Buat cicilan dan maintenance. Berarti DP-nya tinggal dipikirin aja sendiri tuh biar dapat angsuran yang diinginkan gitu. Dan jangan lupa tadi yang diinginkan udah 3 juta ya. Tadi yang diinginkan udah 3 juta. Jadi biar dapat 3 juta DP-nya ntar bisa dihitung lah ya. Tapi yang pasti dengan tadi cicilan 3 juta, kita harus nyiapin biaya operasional kita sendiri udah antara 2,5 sama 3 juta buat sekarang hidup di Jakarta. Itu yang kadang-kadang kita lupa.